Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Ini guys, seperti biasa aku mau lihat ini sebuah video yang menarik banget guys. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini ada ini judul tuh, luar biasa bangga akhirnya terjawab. Nah, apa nih yang terjawab ya kira-kira? Begitu pentingnya Indonesia di mata dunia internasional. Menarik banget bukan? Kira-kira Indonesia itu di mata internasional, di mata negara asing itu kayak gimana gitu? Indonesia itu seperti apa? Kalian penasaran nggak? Kalau aku penasaran sih sebenarnya. Soalnya kita taunya kan cuma kita aja atau tetangga. Coba dari luar sana tuh, orang sana tuh memandang Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi yuk kita putar dulu videonya. Oke, untuk video originalnya kalian boleh mampir ke dunia seleb ya. Dari website Worldometer, ada 195 negara di dunia. Namun, angka ini bisa berubah-ubah karena masih ada beberapa nama negara yang belum masuk ke dalam daftar, seperti Taiwan, the Cook Island, New, dan masih banyak lagi. Setiap negara tentu memiliki pandangan tersendiri terhadap negara lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kamu kepingin tahu bagaimana sebenarnya negara lain memandang bangsa kita. Apakah Indonesia menduduki posisi strategis di mata dunia? Apakah negara kita memiliki nilai lebih dari sudut pandang negara asing? Tentu Indonesia memegang peran penting di mata dunia. Mengingat ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita. Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak pulau-pulau di dalamnya. Ya, setuju, Indonesia memang juga benar. surganya para traveler mancanegara. Terlebih lagi Indonesia juga dilirik oleh investor luar negeri. Bahkan di beberapa tahun terakhir Indonesia terus menggeliat aktif dalam permasalahan dunia di internasional. Ini kerja nyata negara kita. Contohnya saja di tahun 2023, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua ASEAN 2023. Ini disahkan pertemuan KTT ASEAN di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut posisi Indonesia di mata dunia, berikut ulasannya. Kalau udah menyangkut Indonesia pasti banyak yang berbeda. Objek wisata, makanan khas, segala macam lah ya. Karena Indonesia itu luas banget, di setiap daerah tuh punya tradisi masing-masing. Indonesia negara kepulauan besar di dunia. Ya, benar. Berdasarkan data dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau indah, 17.580 Itu nggak bisa dipungkiri, emang benar. 5 pulau besar terkenal di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Sementara itu, ribuan pulau kecil terkadang masih terdengar asing di telinga, seperti Musala, Gajah, Bangkaru, Karangmancat, dan sebagainya. Saking banyaknya pulau-pulau di Indonesia, pemerintah baru mendaftarkan 16.671 pulau ke organisasi PBB melalui sidang UNGEGN di tahun 2019. Menyusul pemerintah akan mendaftarkan kembali pulau-pulau lain pada tahun ini. Melihat data ini, tidak mengherankan jika Indonesia diakui dunia sebagai negara maritim dengan pulau terbanyak serta memiliki potensi besar. Potensi seperti apa gitu? Atau aja objek wisata gitu ya guys. Kalau dari sini sih paling dekat tuh ke Sumbar. Kalau dari Riau ke Sumbar tuh dekat ya pas. Kalau lihat pulau-pulau. Dengan begitu banyaknya pulau yang ada, Indonesia dinyatakan sebagai surga liburan terbaik di Asia. Keindahan alam, keberagaman khazanah budaya tradisional, serta kearifan lokal merupakan pilar-pilar pariwisata Indonesia yang terkenal seantero dunia. Salah satu destinasi populer wisatawan asing ketika berkunjung ke Indonesia yaitu Bali. Tujuan wisata kebanggaan Indonesia ini menerima banyak penghargaan yang bahkan mengalahkan pesona destinasi wisata negara-negara lain di Asia. Bali mendapatkan penghargaan dunia di antaranya TripAdvisor Traveler's Choice Award 2021, peringkat pertama destinasi populer 2021, Traveler's Choice Award 2020, peringkat pertama kategori
destinasi terbaik dan terpopuler di Indonesia. Wah, bukan main-main ya, benar-benar. Tapi wajar sih, karena itu keren banget loh itu guys. Kayaknya kalau keliling Indonesia itu seru banget loh. Nah, kayaknya kalau orang kita ya, kalau mau liburan tuh nggak perlu keluar-keluar ya guys. Kunjungi aja pulau yang ada di negara kita tuh udah banyak banget, itu bagus-bagus lagi ya kan. Nggak perlu keluar, karena emang wisata tempat kita aja tuh udah keren banget. Orang luar aja ke negara kita ya kan. Dan Condenes Traveler Luxury Travel Fair 2016, posisi teratas tempat liburan menarik di dunia. Masih banyak deretan award lain yang diterima Bali Ini sebagai keren banget tempat nih. wisata berkelas. Sebab itu, tak heran jika berbondong-bondong gelombang besar wisatawan asing terus berdatangan setiap harinya dengan berbagai tujuan, seperti honeymoon, relaksasi, petualangan, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai keajaiban dunia seperti Borobudur, Raja Ampat di Papua Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Keindahan ini tertuang dalam video musik karya Alfirez, Indonesia is not just wonderful, Indonesia is wonderland. Itulah yang gambaran nyata Wonderland. alam Indonesia di mata dunia. Wah, keren ya imaksnya ya. Suatu tempat yang perlu untuk dituju. Wow. Indonesia tempat investasi terbaik dunia. Setidaknya ada 4 faktor penting yang mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara, yaitu sumber daya alam, potensi pasar, efisiensi, dan aset strategis negara tujuan. Selain itu, hasil dari pertemuan rutin United Nations Conference on Trade Development memperingatkan para investor untuk turut mempertimbangkan indikator unik lainnya, antara lain tindak korupsi, tingkat kestabilan ekonomi, lingkungan pajak yang menguntungkan, keterampilan tenaga kerja, dan Uang baru penguasaan semua. teknologi. Indonesia memenuhi semua kriteria yang dibahas tadi, khususnya bidang pajak dan ketenaga kerjaan. Sebab itu, dalam Monas. hasil survei berjudul Negara-negara terbaik untuk investasi yang dijabarkan di website asnews.com, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah negara Meksiko. Posisi yang Wow. diperoleh Indonesia ini mengalahkan Lithuania yang berada di posisi ketiga, sementara UAE berada di posisi keempat dan Malaysia berada di posisi kelima. Gila, keren banget tuh sportnya. Peran Indonesia di kancah internasional kian nyata. Peran Indonesia di pentas dunia terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun ini. Peningkatan kapasitas politik luar negeri itu tidak terlepas dari misi politik luar negeri Indonesia. Ketika didapuk kembali untuk memimpin, Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi telah membuat landasan arah politik luar negeri Indonesia di periode 2019 sampai 2024, yakni memprioritaskan politik luar negeri yang bertumpu pada prioritas 4+1. Salah satu poin itu adalah memainkan peran penting kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Di pertemuan KTT ASEAN kali Politik. ini, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua ASEAN 2023. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Dari tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Joko Widodo telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antar negara, baik dalam tataran regional Wow, maupun keren. global. Dalam konteks hubungan antar negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dewasa ini, membangun kolaborasi internasional di banyak arena penting lainnya sangat dibutuhkan hari ini dan untuk masa datang. Indonesia berfokus pada 3 hal. Pertama, penguatan fiskal negara ASEAN. Kedua, penguatan dukungan keuangan internasional. Ketiga, perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Penyelenggaraan KTT G20 ini pun memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan kontribusi G20 mencapai 533 US dollar atau sekitar 7, triliun rupiah terhadap pendapatan produk domestik bruto Indonesia tahun 2022. Selain itu, G20 turut menggairahkan Jadi konsumsi politiknya lagi domestik naik-naiknya hingga ya, guys. 1,7 triliun rupiah. Tak hanya menggairahkan perekonomian di Bali dan sekitarnya, KTT yang dihadiri 17 kepala negara dan 3.443 delegasi dan ribuan pebisnis serta aktivis LSM, utusan lembaga internasional, jurnalis, dan observer itu turut meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Wow.
wow, keren. Nah teman-teman, itu dia videonya, kalian udah lihat sendiri ya seperti apa Indonesia itu di mata internasional ya. Kalian dapat tangkap sih, kayaknya orang asing itu melihat Indonesia itu seperti Indonesia ini loh, tempat wisatanya tuh keren banget, tempat liburannya oke, destinasinya bagus-bagus gitu ya. Apalagi tadi di ujung ada politiknya juga lagi ini ya, di kancah internasional. Bapak Presiden kita lagi semangat-semangatnya untuk membangun ya hubungan yang lebih wow gitu ya. Dan Indonesia ini makin maju pastinya. Wah, tapi keren sih untuk yang objek wisata tadi, keren banget sih. Sampai orang asing tuh ya pasti mereka berpikir ya, di sini loh tempat investasi yang bagus karena sangat menarik. Ya seperti itu kira-kira. Kayaknya keliling Indonesia tuh keren banget. Yang kita tuh sebagai warga Indonesia nggak perlu keluar deh kalau mau liburan. Pilih aja salah satu liburan yang ada di Indonesia tuh keren-keren, mau ke pulau mana itu ya, keren banget kan tadi pasti. Wah, keliling Indonesia aja guys, nggak usah jauh-jauh kalau mau liburan mah. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih. See you. Bye.